Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang sekali. Saya Dr. Ida, psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kembali menjumpai teman-teman di Instagram Live hari ini, edisi Rabu 23 Februari 2022. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah autoimun. Istilah ini cukup populer karena beberapa pesohor speak up mengalami autoimun. Mulai dari Presiden Filipina, kemudian juga Selena Gomez, pesohor di negeri kita ya. Mungkin yang sudah kita tahu ada Ashanti, kemudian juga siapa lagi ya, Jessica Iskandar dan lain sebagainya. Ya, autoimun ini sebenarnya adalah kondisi yang sering kita jumpai, tapi tidak banyak orang yang memahami ada apa di balik autoimun. Beruntung sekali pada hari ini saya bisa mengundang seorang pakar autoimun. Namanya adalah Dr. Sandra Cynthia Langau, SPPDKR. Beliau adalah internis konsultan rheumatologi. Kita akan berbincang teman-teman, dan teman-teman nanti juga boleh bertanya untuk menulis di question box yang ada di HP yang ada tanda tanyanya. Baik, selamat malam semuanya. Langsung saya undang Dr. Sandra. Ya, Dokter Sandra. Dokter Ida, Sandra, selamat malam. malam semuanya. Ya, makasih ya udah bergabung, udah mau saya undang. Teman-teman, saya itu ngefans sekali sama Dokter Sandra karena menurut saya beliau itu seorang internis yang tidak hanya cantik, pintar, tetapi juga memiliki kepedulian. Saya tahu beliau juga banyak menginisiasi kelompok pendukung yang terkait dengan kondisi penyakit-penyakit autoimun begitu ya Dokter Sandra ya. Dan ini teman-teman kita juga banyak yang sudah bergabung. Tadi ada yang sudah menulis. Itu yang saya derita katanya gitu. Mungkin penyandang ya, penyandang autoimun. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar. Dokter Sandra, silakan Dokter Sandra bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman kita bisa tahu dan kenal lebih dekat siapa sosok cantik di depan saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih Mbak Ida karena Hmm. sudah berperan dalam mengenalkan autoimun ya. Dengan acara kita malam ini juga kita, meskipun peran kita mungkin hanya kecil, tapi kita sudah turut berperan untuk mengenalkan pada banyak orang tentang apa itu autoimun. Nama saya Dr. Sandra Langau, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Saat ini saya berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village, Tangerang, Banten. Ya, apa sih yang mendorong Dokter Sandra aktif untuk mengedukasi masyarakat gitu ya? Karena kan kalau saya bayangkan seorang internis, apalagi seorang konsultan, itu pasti sudah banyak pekerjaan di rumah sakit. Tapi kenapa masih semangat untuk mengedukasi, bahkan menulis buku? Kenapa tuh, Dok? Ya, Mbak Ida, kalau mungkin Mbak Ida mendengar tentang kata rheumatologi ya, atau mungkin Mhm. teman-teman sekalian mendengar kata rheumatologi, mungkin banyak di antara kita yang belum begitu mengenal ya, apa sebenarnya rheumatologi itu. Nah, rheumatologi ini kan merupakan sebenarnya cabang ilmu penyakit dalam yang mempelajari Mhm. tentang kelainan sendi, otot, dan termasuk di antaranya penyakit autoimun. Nah, kita Mhm. tahu bahwa suatu kenyataan yang kita tidak bisa sangkal bahwa sebagian besar kondisi-kondisi penyakit rematik autoimun datang ke dokter rheumatologi ini biasanya sudah terlambat. Sebagian Hmm. besar demikian. Mhm. Misalnya, saya ambil contoh, lupus sudah terjadi gangguan organ baru berobat, atau rheumatoid arthritis sudah bengkok sendi baru sampai ke dokter rheumatologi. Nah, ini sebenarnya tugas kami sebagai rheumatologi untuk memperkenalkan gejala-gejala awal daripada kondisi-kondisi itu, supaya nanti teman-teman kita yang menyandang penyakit itu tidak datang dalam kondisi terlambat. Demikian. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada menyembuhkan, dan dengan mengobati lebih dini, maka peluang untuk bisa pulih itu sangat besar ya, Dokter Sandra ya. Baik, Dokter Sandra, So, karena judul kita adalah autoimun, siapa takut? Nah,
Siapa takut ya? Oke, sebelum dijawab, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Eli Endriani. Ya, untuk pertanyaan saya sarankan untuk ditulis di question box saja ya. Kemudian ada Rihanna, ada Saptarini, ada Alu, aduh, ada Ken. Banyak sekali nih fans-fansnya Dokter Sandra ini pada gabung melambaikan tangan. Hai semuanya. Halo, fansnya Dokter Ida nih. Ya, Dokter Sandra, kembali ke pertanyaan saya. Apa sih sebenarnya autoimun ini? Apakah itu suatu penyakit, ataukah suatu bawaan, ataukah suatu kelemahan, atau suatu gangguan? Bagaimana kita mendefinisikan tentang autoimun? Ya, sebenarnya autoimun ini adalah suatu kesalahan dari sistem imun dalam bekerja. Nah, sistem imun ini adalah suatu sistem yang normal dimiliki oleh setiap manusia dan sebenarnya dia diciptakan untuk fungsi yang sangat baik, yaitu melindungi tubuh kita supaya kita jangan sampai sakit. Jadi contohnya kalau ada infeksi bakteri dan virus, di sini peran sistem imun untuk supaya bakteri dan virus ini tidak menyebabkan sakit bagi kita. Jadi seperti menghalangi kerja daripada kuman-kuman itu. Nah, apa yang terjadi pada autoimun? Sistem imun ini tidak mengenali tubuh kita ini sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi malah dianggap sebagai suatu benda asing. Jadi sesuatu yang harus malah diperangi. Jadi yang terjadi adalah mulai timbul autoantibody justru. Autoantibody ini antibody terhadap diri kita sendiri. Sehingga akan terjadi suatu kondisi inflamasi yang menyerang jaringan tubuh kita yang sehat. Nah, akibatnya ya terjadi kerusakan organ dan manifestasi klinis dari penyakit autoimun. Jadi kesalahan dari sistem imun dalam bekerja. Sederhananya demikian, Mbak Ida. Jadi kalau saya mengimajinasikan tubuh kita itu ibaratnya ada tentara yang ini sebenarnya untuk pertahanan ketika ada musuh. Tapi tentara ini ternyata salah mengenali yang harusnya musuh itu diserang dari luar, tetapi dia menganggap dirinya sendiri itu sebagai musuhnya. Begitu kira-kira ya gambaran sederhananya. Oke, kalau bicara tentang autoimun, tentu banyak sekali jenis-jenis penyakit autoimun. Apa saja, Dok? Dan mungkin bisa dijelaskan beberapa yang tersering gitu, yang kita jumpai di masyarakat. Ya, baik. Jadi penyakit autoimun ini banyak sekali ya. Mungkin ada ratusan jenis penyakit autoimun. Jadi kalau kita menyebut, misalnya ada seorang menyebut saya sakit autoimun. Nah, sebenarnya apa penyakitnya kan? Autoimun ini bukan suatu penyakit tunggal. Nah, para ahli, karena ini memang sangat banyak penyakitnya, para ahli berusaha untuk membuat suatu penggolongan. Jadi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah autoimun yang spesifik organ. Jadi biasanya hanya mengenai satu organ tertentu. Dan yang kedua ini autoimun yang sifatnya sistemik. Jadi banyak organ yang bisa terlibat. Nah, pada autoimun yang organ spesifik atau hanya yang mengenai satu organ, contohnya misalnya penyakit tiroid autoimun. Jadi kelenjar gondok, nah itu contohnya adalah Graves disease atau Hashimoto, itu contoh yang spesifik. Atau ada yang mungkin penyakit autoimun pada kulit, di mana kulit menjadi berwarna putih yang disebut dengan vitiligo. Nah, itu juga penyakit autoimun organ spesifik. Nah, kalau yang sistemik ini juga banyak sekali. Nah, salah satu yang berkaitan dengan keahlian kami di bidang rheumatologi, ini penyakit autoimun sistemik. Misalnya lupus, rheumatoid arthritis, meskipun kita mengiranya hanya mengenai sendi, tapi sebenarnya dia sistemik. Bisa mengenai organ-organ tubuh juga. Masih ada yang lain, Sjogren, skleroderma, ankylosing spondylitis, itu semuanya tergolong dalam penyakit rematik autoimun sistemik. Jadi banyak sekali Mbak Idanya. Oke, di antara yang disampaikan tadi oleh Mbak Sandra, Dokter Sandra, mana yang paling banyak dijumpai di masyarakat? Dan mana yang sering sekali terlambat untuk mendapatkan intervensi di awal? Kalau penyakit rematik autoimun yang paling banyak itu adalah rheumatoid arthritis. Nah, dia termasuk juga paling sering terlambat terdiagnosis. Karena gejalanya sangat sepele sekali Mbak Ida, hanya sakit, kaku di tangan, di pagi hari. Jadi bertahun-tahun orang bisa menyepelekan dan mungkin hanya minum penghilang sakit, minum steroid jangka panjang. Nanti kalau sudah memang benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, baru berobat ke dokter.
Jadi yang paling Hmm. banyak rheumatoid arthritis. Bagaimana kita menduga bahwa ini adalah rheumatoid arthritis dalam konteks ini adalah yang sendi ya? Apakah ini adalah satu ya penyakit sendi biasa ataukah satu rheumatoid arthritis? Bagaimana kita bisa menduga dari awal? Gejala rheumatoid arthritis ini sebenarnya cukup spesifik. Jadi dia paling banyak menyerang sendi kecil, terutama pada Mhm, sendi jari tangan, mhm, pergelangan tangan, itu yang paling sering terkena. Dan ada kaku di pagi hari, yang biasanya akan mhm, membaik setelah kita melakukan aktivitas. Jadi mhm, bangun pagi sakit banget, dan setelah nyapu-nyapu mungkin, atau cuci piring, ibu-ibu, karena kan paling banyak pada wanita ini Mbak mhm, Ida. mhm, Nah, mhm. setelah melakukan aktivitas itu mulai membaik. Nah, kalau lama-kelamaan tidak diobati, dia tidak hanya menyerang tangan, semua sendi di seluruh tubuh bisa terlibat. Mhm. Misalnya pada siku, lutut, kemudian pada kaki, itu juga bisa kena. Jadi semua sendi bisa terkena. Gejala awalnya seperti itu sih. Jadi pada Mhm. prinsipnya kalau mengalami suatu nyeri sendi yang berkepanjangan, ya mungkin kalau 1-2 hari kita tidak ada salahnya, misalnya beli obat bebas penghilang nyeri. Tapi kalau nyerinya sudah misalnya 1 bulan, nah itu sudah saatnya berkonsultasi ke dokter agar kita tahu penyebab pastinya. Oke, tadi yang tentang sendi ya. Ini yang banyak diderita oleh selebritis nih. Biasanya kalau yang diderita oleh selebritis itu lebih menjadi pusat perhatian. Nah, apalagi nih, misalnya tentang lupus atau apa yang mungkin Dokter Sandra sering lihat gitu ya eh, oleh para pesohor yang kemudian ini bisa Ya, menjadi momentum untuk orang jadi sadar gitu. kalau ya lupus, lupus kan ya salah satu contohnya artis Selena Gomez ya yang Hmm, menyandang lupus nephritis ya dalam hal ini. Nah, lupus ini juga merupakan salah satu penyakit rematik autoimun sistemik. Jadi dia bisa menyerang semua organ tubuh, Mbak Indah dan teman-teman sekalian. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut bisa terkena oleh lupus ini. Nah, sebenarnya pada awal-awal gejala lupus ini juga sering diabaikan karena gejalanya seolah-olah sepele seperti sakit sendi, kemudian rambut rontok, sariawan yang berulang-ulang, kemudian kemerahan di pipi. Nah, itu kan gejala-gejala yang mungkin kita sering bilang, oh itu hanya jerawat aja kok, rambut hmm, hmm. rontok karena salah sampo saja. Nah, gejala-gejala itu merupakan gejala-gejala awal daripada lupus. Nah, nanti Oke. kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat, nanti bisa merembet ke organ-organ yang dalam, Hmm, hmm, termasuk hmm. lupus otak, neuropsikiatrik lupus, Hmm, hmm. kemudian lupus ginjal, itu yang paling sering komplikasinya. Ya, selain itu mungkin ada satu lagi tiga besar, apalagi yang sering lagi Dokter Sandra yang sering dialami oleh masyarakat. Oke, yang paling sering juga mungkin Sjogren syndrome ya. Sjogren syndrome yang cukup sering. Kalau lupus biasanya wanita lebih muda awal mulai sakitnya ya, sekitar 20-an, awal 30-an. Kalau Hmm. Sjogren ini biasanya yang umumnya, meskipun yang muda juga bisa ya, Sjogren ini lebih ke umur 40-an dan 50-an. Jadi Sjogren syndrome ini merupakan suatu kondisi kekeringan. Jadi istilahnya kering. Kering pada mata, kering pada mulut. Meskipun dia juga penyakit autoimun sistemik, jadi gejala utamanya memang mata kering dan mulut kering. Nah, ini kan juga sering disepelekan ya. Dianggap Hmm. karena kena angin lah, kena asap dan Hmm. Hmm. sebagainya. Nah, padahal ini adalah merupakan suatu kondisi yang perlu kita diagnosis dini dan kita perlu mendapatkan penanganan supaya tidak menimbulkan komplikasi. Itu yang paling sering. Ya, ini banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan ya Dokter Sandra ya. Teman-teman terima kasih yang sudah melambaikan tangan. Ada Asun, ada Vina. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Yang baru saja join saya sampaikan bahwa saya Dokter Ida, psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini sedang berdiskusi dengan Dokter Sandra, internis pakar dari rheumatologi. Dan kita bicara tentang autoimun. Baik, kita akan melanjutkan sebelum nanti kita membuka sesi pertanyaan. Kalau ceritanya dari Dokter Sandra tadi bahwa autoimun itu sebenarnya adalah penyakit yang terkait dengan sistem imunitas tubuh yang harusnya dia menjadi tentara untuk berperang melawan penyakit yang datang, tapi justru menganggap tubuhnya sendiri itu sebagai musuh sehingga terbentuk antibodi terhadap tubuhnya. Nah, kalau dengar ceritanya kan kayaknya ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya.
Apakah ini berbahaya? Karena terkait dengan tubuh kita sendiri nih. Kalau musuhnya orang luar barangkali nembaknya bisa lebih jeli nih. Tapi ini tubuh kita sendiri nih. Gimana dok? Ya, baik. Jadi penyakit autoimun ini tidak hanya jenisnya yang beraneka ragam ya, tapi Hmm. juga berat ringannya sangat beraneka ragam. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi. Misalnya kita Hmm. mengatakan, Hmm. oh bahwa lupus ini pasti berbahaya, pasti tidak kurang baik Hmm. kondisinya, tidak demikian. Jadi semua penyakit autoimun itu punya suatu kondisi yang ringan dan ada juga yang memang yang kondisinya lebih berat. Nah, biasanya kalau lebih berat itu kalau terlambat terdiagnosis atau misalnya pengobatannya tidak tepat, sering putus obat, nah kemudian berlarut-larut tidak ditangani itu biasanya akan lebih berat. Tapi pada prinsipnya adalah mungkin teman-teman sekalian harus tahu bahwa sebenarnya penyakit autoimun itu bukan suatu yang menakutkan. Hmm. Jadi ya sebenarnya mirip saja dengan misalnya kalau kita mendengar tentang hipertensi dan diabetes. Nah, Hmm. teman-teman Hmm. tidak perlu takut tentang autoimun. Hmm. Sama seperti kita mungkin menghadapi kondisi hipertensi dan diabetes. Hmm. Di mana semuanya kalau tidak ditangani dengan baik kan menimbulkan komplikasi. Betul, Jadi betul. tidak berarti bahwa autoimun itu lebih berat daripada Hmm. kondisi-kondisi yang lain. Hmm. Kalau Hmm. teman-teman terdiagnosis sejak awal, mendapatkan penanganan sejak awal, nah itu akan baik, kualitas hidup akan baik, komplikasi kita bisa cegah. Jadi jangan cemas kalau terdiagnosis autoimun. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita taklukkan ya. Dan seperti yang dipesankan oleh Dokter Salira tadi, semakin awal kita menemukan, mengintervensi, maka prognosanya akan makin baik. Dokter Salira, nampaknya ini pertanyaan sudah ngantri. Namun sebelumnya saya akan bertanya satu hal dok, karena saya seorang psikiater. Ya, pasti akan terkait dengan kondisi psikologis seseorang. Kalau dari perspektif yang saya pelajari bahwa salah satu faktor yang menurunkan imunitas tubuh itu adalah stres. Karena pada saat kita stres, memang apalagi kalau itu stres kronik, ada peningkatan hormon kortisol yang menurunkan imunitas tubuh. Nah, bagaimana kaitannya antara stres dengan penyakit autoimun ini, dok? Ya, baik Mbak Ida. Jadi kalau kita berbicara tentang stres, saya pernah membaca suatu artikel yang membahas tentang penyebab penyakit autoimun. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sulit dijawab dari autoimun ini adalah apa penyebab autoimun? Karena memang dalam Mhm. semua literatur ataupun textbook ini dikatakan tidak diketahui. Namun Mhm. sebenarnya sudah ada clue-cluenya Mbak Ida. Jadi clue-nya itu misalnya unsur genetik ini memegang peranan yang sangat Yes. penting. Tapi unsur genetik ini mesti ada faktor lingkungan yang mencetuskannya. Nah, faktor lingkungan ini yang sangat banyak banget, jadi beraneka ragam. Misalnya ada yang mengatakan obesitas, merokok. Merokok ini cukup banyak penelitiannya ya dikaitkan dengan autoimun. Kemudian kekurangan vitamin D juga, kurangnya aktivitas fisik, pola diet western, itu semua dikatakan merupakan faktor lingkungan yang mencetuskan. Dan ada satu penelitian observasional atau studi epidemiologi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sesudah terkena post traumatic PTSD ya Dokter Ida ya. PTSD, Post PTSD, Traumatic Stress Disorder. stress disorder itu banyak yang menyandang autoimun. Itu ada suatu jurnal yang Hmm. menunjukkan demikian. Jadi saya kira memang faktor stres psikologis ini merupakan salah satu faktor pencetus timbulnya autoimun pada seseorang yang memiliki kepekaan genetik. Jadi dia multifaktorial, tapi salah satunya adalah itu. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Yes. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya apa itu yang tadi disinggung oleh Dokter Sandra ya tentang PTSD. PTSD itu sebenarnya adalah singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai stres pasca trauma. Jadi memang ada kondisi di mana ketika seseorang itu mengalami suatu stres yang berat, kemudian munculnya gejala stres itu tidak pada saat itu saja, tetapi bisa flashback, bisa 6 bulan kemudian, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian, biasanya sih terkait dengan peristiwa yang katastrofik seperti bencana. Ini sangat rentan untuk memicu terjadinya PTSD, di mana salah satu gejalanya adalah flashback ya. Jadi
ingatan-ingatan itu kembali, kemudian ada avoidance, jadi ada dorongan untuk menghindari, dan kemudian juga terjadi satu apa mimpi-mimpi buruk yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang penuh trauma. Nah, ini menarik sekali dari yang disampaikan oleh Dr. Sandra. Ternyata dari jurnal yang dibaca oleh Dr. Sandra, banyak di antara mereka yang setelah mengalami PTSD ternyata bisa memicu penyakit autoimun yang mungkin sebelumnya sudah memang ada dari faktor genetiknya. Dr. Sandra, kita akan langsung saja membuka pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ini saya akan pilih. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya nanti saya tidak bisa membaca semuanya ya. Oke, ini adalah pertanyaan dari Dwi Uihai. Selamat malam dok, apakah penyakit autoimun bisa sembuh secara total? Terima kasih. Gimana dokter Sandra? Baik, terima kasih Mbak Ida dan Bu Dwi. Jadi ini pertanyaan juga dari semua orang ya, apakah bisa sembuh secara total? Jadi memang sebagian besar penyakit autoimun ini tidak bisa disembuhkan secara total. Namun target pengobatan kita namanya adalah remisi. Jadi suatu kondisi tenang, kondisi terkendali, kondisi di mana teman-teman bisa memiliki hidup yang berkualitas, tapi tentunya dalam pengobatan dan pengawasan dokter. Jadi biasanya sih bukan sembuh total. Jadi ada periode di mana tenang dan kalau diobati dengan baik ya mungkin ada waktu-waktunya juga kapan-kapan akan kumat. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir kondisi flare atau kumat itu dengan penanganan yang tepat. Kalau bahasa saya adalah mungkin ini bukan penyakit tapi sahabat ya. Bersahabat dengan gejala ini adalah suatu kekurangan, suatu kelemahan karena setiap manusia pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, perspektif kita menganggap bahwa autoimun perspektif kita menganggap bahwa autoimun itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa dikelola, saya pikir ini adalah satu langkah untuk membuat kita bisa bersahabat dengan kondisi yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Baik, saya tanyakan lagi. Oke. Dari Magdalena, malam dok, saya autoimun psoriasis. Makanan apa yang harus dihindari? Apa nih dok? Ya, baik. Jadi pola makan nih paling banyak ditanyakan. Maaf dok, saya potong dulu. Mungkin perlu dijelaskan dulu psoriasis itu apa? Karena mungkin pemirsa kita tidak semuanya memahami apa itu psoriasis. Ya, baik Mbak Ida, memang benar bahwa psoriasis ini merupakan salah satu penyakit autoimun yang gejala utamanya pada kulit. Meskipun sebenarnya dia tidak hanya menyerang kulit saja, tapi bisa juga terkena organ-organ yang lain. Yang paling sering ini berkaitan dengan dokter rheumatologi karena paling sering terjadi yang namanya artritis psoriatik. 30% penyandang psoriasis akan mengalami radang sendi yang disebut dengan psoriatic arthritis. Nah, memang belum ada suatu penelitian yang bisa menyimpulkan suatu pola diet spesifik untuk semua penyandang autoimun, kecuali yang untuk celiac disease. Jadi ada salah satu penyakit autoimun yang disebut celiac disease. Nah, kalau celiac disease ini wajib untuk gluten free diet. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit autoimun yang lain tidak ada suatu pola diet spesifik. Namun kita bisa melihat dari berbagai penelitian yang ada, para ahli berusaha untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, salah satu pola diet yang sangat direkomendasikan dan banyak diteliti baik pada lupus maupun PSA, psoriatic arthritis, psoriasis, itu adalah pola diet Mediterania. Jadi ini mungkin bisa diadaptasikan untuk semua penyakit autoimun yang lain. Pola diet Mediterania ini sederhananya mengutamakan buah-buahan dan sayuran, ikan, kemudian membatasi daging merah, mereka banyak konsumsi olive oil, kemudian membatasi daging merah, pemanis, membatasi makanan yang terlalu asin, dan tepung-tepung. Jadi sebenarnya pola diet set yang kita semua bisa adaptasikan. Ya, tadi Dokter Sandra juga sempat menyinggung salah satu yang beresiko memicu dari penyakit autoimun ini adalah diet Western. Nah, ini mungkin juga menarik nih, diet Western tuh bisa dijelaskan lebih detail lagi nih dok, karena teman-teman juga mungkin nggak kebayang tuh, tadi sudah tahu tuh diet Mediterania. Kalau diet Western kayak apa tuh?
Ya, jadi dasar mereka melakukan penelitian ini karena mereka melihat pada daerah Mhm, pada daerah Mediterranean tertentu di Italia seperti mhm, itu atau di Yunani, ternyata angka mhm, kejadian rheumatoid arthritisnya itu lebih mhm, rendah jika mhm. dibandingkan dengan Eropa yang lain atau Amerika. Sehingga dikatakan bahwa pola diet Western ini dikatakan bisa merupakan salah satu faktor pencetus. Nah, diet Western itu seperti apa? Ya, kalau kita tahu diet Western paling banyak makan daging. Daging merah tuh sangat banyak. Kemudian mungkin makanan-makanan olahan ya, seperti Mhm, ya sosis, kemudian mhm, makanan-makanan olahan yang lain tinggi mhm, karbohidrat, tinggi lemak, tinggi minyak, mhm, yaitu mhm. karakteristik daripada pola diet Western. Nah, mungkin kita harus berusaha untuk meminimalkan hal tersebut. Kalau dokter sendiri mengamati, kalau kita lihat ya sekarang kan gaya hidup masyarakat juga sudah berubah ya, pola makan juga berubah. Di Indonesia ini nih, kalau dokter lihat apakah ada kecenderungan juga mengalami peningkatan mungkin terkait dengan diet? Ya, sangat ya. Mungkin banyak orang yang menganut pola diet Western karena memang sangat simpel, lebih cepat ya, Yes. makanan siap saji dan sebagainya. Tapi ya itu, Hmm, mungkin kita harus berusaha untuk berbalik seperti mencontoh pola diet Mediterania. Misalnya kita hmm, bisa adaptasikan sih dengan pola diet hmm. kita. Misalnya kan kita mungkin tidak terbiasa makan salad dengan olive oil, tapi kita mungkin punya gado-gado, kita Ya, punya pecel. Nah, itu ya lotek. kurang lebih sama. Betul, lotek. Jadi ingat lotek Mbak Ida. Jadi pengen pulang ke Jogja pasti ya. Oke, banyak sekali ini pertanyaan, saya pilih beberapa ya. Mhm. Eh, Anak saya laki-laki usia 25 tahun 25 sering sariawan sejak kecil juga sering jadi di telapak kaki. Apakah autoimun? Bagaimana nih, Dok? Oke, baik. Jadi ini adalah seorang laki-laki usia 25 tahun dengan sering sariawan. Nah, memang sering sariawan ini bisa merupakan salah satu gejala autoimun ya, meskipun memang Mhm, penyebab sariawan ini sangat banyak sekali ya, mhm, mhm, berhubungan juga dengan kesehatan di daerah mulut ya. Tapi salah satu gejala autoimun adalah sering sariawan, terutama ada dua penyakit yang berkaitan dengan kondisi sariawan berulang, yaitu misalnya lupus atau Behcet disease. Nah, kalau mhm. lupus yang saya sudah ceritakan tadi, kalau Behcet disease ini gejalanya adalah luka-luka di mulut sariawan berulang dan juga luka-luka di daerah kelamin. Nah, memang dalam kondisi seperti ini mungkin ibu harus membawa anaknya untuk periksa ke dokter untuk dianalisa secara lengkap penyebab sariawan ini. Belum tentu autoimun, tapi kita mesti menilai secara lengkap. Oke, kalau melihat jenis autoimun begitu banyak, intervensi apa sih pertama yang dilakukan oleh seorang internis ketika ada indikasi ke arah autoimun secara Baik, umum? jadi iya, jadi ini agak sulit karena memang penyakit autoimun itu sangat banyak dan tes diagnostisnya itu juga beda-beda, Mbak Ida. Mhm, Sehingga ya kalau misalnya paling sulit menjawab pertanyaan adalah, "Dok, saya mau tahu saya autoimun, saya mesti periksa apa?" Nah, ini mhm, beda banget. Jadi contohnya mhm, kalau kita mencurigai secara klinis seseorang itu menyandang lupus, akan beda tesnya dengan seseorang yang menyandang rheumatoid arthritis atau psoriatic arthritis. Jadi sangat berbeda. Jadi tiap penyakit punya tes masing-masing. mhm. Sehingga memang kalau ada suatu keluhan, kita harus konsultasi ke dokter, dokter yang akan menentukan pemeriksaan apa yang cocok buat kita. Jadi jangan melakukan self-test, karena Hmm, memang tes autoimun kan mahal-mahal Mbak Ida ya. hmm, Jadi hmm, hmm, kadang-kadang banyak orang yang ada menduga dirinya autoimun, melakukan tes hmm, secara mandiri, dan ke dokter, ternyata sebenarnya dokternya tidak butuh tes itu, tapi dia sudah mhm. mengeluarkan jutaan rupiah untuk tes itu. Yes. Nanti kita malah milihnya tes yang lain. Mhm. Ya, ini menarik ya, teman-teman perlu diingat bahwa kita sebaiknya tidak melakukan diagnosa sendiri ataupun mengambil keputusan tes berdasarkan informasi yang sepotong ya. Lebih baik bertanya eh, kepada ahlinya. Dari Yanti underscore S, malam dok, apakah autoimun apapun jenisnya mengakibatkan ketidakseimbangan hormon? Terima kasih. Gimana dok? Ya, baik. Jadi kalau memang dalam kondisi lagi tidak
stabil ya atau dalam kondisi flare kalau dalam bahasa autoimun, ya tentunya bisa aja terjadi gangguan keseimbangan hormonal. Ya misalnya terjadi yang simple gangguan menstruasi itu bisa saja terjadi pada semua kondisi di mana kondisi autoimunnya lagi tidak dalam kondisi stabil. Hmm, gitu ya. Oke, sebelum saya beralih ke pertanyaan, ini juga sering ditanyakan orang ya, kapan kita curiga atau autoimun dan apakah ini penyakit yang juga bisa diderita pada anak-anak atau bisa dideteksi sejak anak-anak supaya intervensinya bisa lebih cepat atau lebih awal. Ya, baik. Jadi penyakit autoimun ini sebenarnya bukan hanya penyakit orang dewasa, tapi dia bisa menyerang dari bayi bahkan, bayi Mhm. sampai dengan orang yang sangat tua. Jadi tergantung sekali jenis penyakitnya, Mbak Ida. Jadi masing-masing penyakit ini punya seperti predileksi ya, maksudnya dia usianya berapa. Misalnya kalau RA itu sebenarnya dominannya 30 sampai 40 tahun. Lupus Rheumatoid agak arthritis lebih. ya. Iya, lupus agak lebih muda, sekitar 20-an awal lah. Ankylosing spondylitis yang banyak pada laki-laki itu juga onset mulai awalnya itu sekitar 20-an tahun. Tapi ada juga yang menyerang anak-anak yang disebut dengan juvenile idiopathic Mhm, arthritis. mhm. Jadi di bawah 16 tahun, bahkan 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu bisa juga terkena. Bahkan Ya, bayi juga bisa, seperti lupus, misalnya kalau ada yang congenital lupus, itu juga bisa terkena pada bayi. Jadi memang semua usia bisa terdampak. Nah, kalau soal gejala, ini sangat luas sekali sebenarnya, namun memang ada beberapa clue yang kita harus anggap sebagai, oh curiga cermati. sebagai autoimun ya. Misalnya Mhm, sakit sendi yang berkepanjangan. mhm. Sakit sendi atau bengkak sendi yang berkepanjangan itu merupakan salah satu gejala utama yang sering disebabkan oleh autoimun. Kemudian kelainan kulit yang nggak sembuh-sembuh, itu juga kita Mhm. harus curigai. Kok ada kelainan kulit yang nggak sembuh-sembuh, diobati tidak sembuh. Kemudian gejala yang lain misalnya demam, demam berkepanjangan, dokternya nggak bisa menjelaskan sebabnya. Jadi sebab-sebab yang umum tidak kita ketahui. Tidak ada infeksi, tidak ada yang lain, ternyata nanti ketahuannya autoimun. Yang tadi juga sering disebut sariawan berulang, nah itu juga bisa gejala autoimun. Jadi sebenarnya gejalanya tidak gejala biasa-biasa aja ya sebenarnya ya, Mhm, yang mhm. maksudnya bisa dialami oleh banyak orang. Ya, artinya ketika sudah dilakukan pemeriksaan penunjang yang umum, ternyata tidak ditemukan bukti signifikan yang menunjang gejala tersebut, maka boleh kita curiga bahwa itu adalah penyakit autoimun. Begitu ya, Dok ya? Betul, Teman-teman, betul sekali. selamat malam yang masih tetap setia bergabung. Ada 164 juta ini, Dokter. Dikurangi nolnya ya yang sudah bergabung. Ada Asun, ada Vina, terima kasih. Saat ini saya Dr. Idap, psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta, sedang berdiskusi dengan Dr. Sandra, seorang konsultan reumatologi dalam topik autoimun. Siapa takut? Ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya menarik ya. Apakah nih, nih sebentar nih dok. Pemakaian bumbu penyedap apakah bisa memperparah autoimun? Nah, gimana dok? Ya, mungkin itu merupakan bagian daripada pola diet ya. Tentunya kita Mhm. tahu bahwa tidak hanya pada penyakit autoimun ya, tapi maksudnya secara umum untuk kesehatan kita, mungkin kita harus meminimalisasi penggunaan bumbu penyedap ya. Ya, demikian. Ya, terus Karena pertanyaan biasanya juga berikutnya. tinggi garam ya. Jadi kita Mhm. harus mengurangi makanan-makanan yang konsumsi garam yang berlebihan. Oke, ini ada pertanyaan dari Del Century. Dok tanya, mitos ataukah fakta sayuran hijau bisa menyebabkan asam urat? Nah, ini mungkin orang juga sering sulit membedakan. Ini asam urat atau rheumatoid arthritis gitu ya. Kayaknya kalau sudah urusan sendi, wah ini pasti asam urat. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini.
atau juga menghindari sayuran yang bermacam-macam yang padahal itu mungkin juga bermanfaat. Gimana, Dok? Ya, baik. Jadi memang asam urat ini penyakit rematik yang paling terkenal ya Mbak Ida ya. Hmm. Jadi semua orang yang sakit Hmm. sendi pasti pertama kali mengira asam urat. Nah, sebenarnya tidak demikian. Dan gejala asam urat ini sebenarnya sangat khas. Jadi biasanya dia hanya menyerang satu sendi saja. Dan gejalanya sangat akut. Jadi dalam 2-3 hari langsung nggak bisa jalan. Jadi gejalanya sakit Hmm. banget. Beda banget sebenarnya dengan rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis itu pelan-pelan, mungkin dalam 1-2 bulan baru dia akan Hmm. memberat. Dan yang penting, clue yang penting ini adalah usia. Jadi kalau Hmm. ada seorang wanita muda ya, misalnya usia 20-an, 30 tahun, pokoknya sebelum 40 tahun atau sebelum menopause dan mengalami nyeri sendi, asam urat itu pikiran kita nomor 100. Jadi jarang sekali Hmm. terjadi. Jadi kita harus pikirkan malah yang penyakit-penyakit rematik autoimun yang saya sebutkan tadi, RA atau lupus. Karena asam urat itu jarang pada wanita yang belum menopause. Nah, jadi itu clue-nya untuk membedakan. Nah, kembali kepada pertanyaan soal sayur, itu adalah mitos. Jadi, sayuran itu tidak mengandung asam urat yang tinggi. Jadi, teman-teman tidak perlu takut makan sayur. Sekali lagi, sayuran tidak mengandung asam urat yang tinggi. Mitos tentang bayam atau kangkung itu mitos, itu tidak menyebabkan asam urat tinggi. Jadi kalau teman-teman punya asam urat tinggi, yang perlu dihindari itu adalah jeroan, daging merah, alkohol, minuman manis yang berlebihan, bukan sayuran. Malah sayuran itu Hmm. merupakan salah satu makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Mungkin yang dipermasalahkan bukan sayurannya ya, tapi pemasakannya itu ya, Dok ya, yang mungkin dengan bumbu-bumbu macam-macam dengan tambahan penyedap dan lain sebagainya itu yang kadang-kadang juga memicu kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan gejala dari asam uratnya. Jadi bukan sayurannya, campurannya itu yang bikin. Oke. Ini ada pertanyaan dari Azi Mirzani. Saya rheumatoid arthritis, konsumsi steroid dan di mark hampir 3 tahun. Perlu periksa fungsi ginjal dan massa tulang kah, Dok? Ya, Baik, ya. jadi RA tadi yang saya sudah banyak bahas ya, rheumatoid arthritis. Nah, Mhm. ini yang disebutkan beliau ini adalah obat-obat RA. Jadi RA itu adalah ada 2 macam obatnya. Yang Hmm. pertama obat untuk menghilangkan nyeri, itu bisa steroid atau NSAID penghilang nyeri biasa. Dan yang Mhm. beliau bilang DMARD itu adalah obat RA yang sesungguhnya. Jadi obat yang bisa mencegah terjadinya cacat sendi atau kerusakan sendi pada RA. Nah, perlu pemantauan tentunya perlu. Jadi teman-teman sekalian yang rheumatoid arthritis, secara berkala teman-teman tetap harus kontrol ke dokter yang merawat. Karena nanti apa yang akan dipantau, dokter akan pantau peradangan sendinya dan kedua dokter akan memantau ada atau tidaknya efek samping pengobatan. Jadi pasti harus periksa fungsi hati, fungsi ginjal secara berkala tergantung kondisi masing-masing. Kalau udah stabil bisa sampai dengan 4 sampai dengan 6 bulan sekali. Dan pemeriksaan tentang yang ditanyakan berikutnya tentang keropos tulang ya, Dok. Ya, ya. Ya, betul sekali bahwa pasien dengan rheumatoid arthritis itu berisiko terjadi keropos tulang. Nah, memang harus ada screening untuk keropos tulang atau osteoporosis. Screeningnya dengan alat yang namanya BMD. Jadi ada mesin untuk deteksi dini sudah keropos atau tidak, dan kalau memang sudah keropos ada pengobatannya. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi patah tulang akibat keropos tulang. Ya. Dokter Sandra, kalau tadi dari pertanyaan yang masuk sebagian besar memang agak mengkhawatirkan ya pengobatan dalam jangka panjang, apalagi tadi Dokter Sandra juga mengatakan bahwa penyakit autoimun mungkin tidak bisa sembuh total seperti yang dibayangkan kita, tapi kita menganggap ini adalah bagian dari kekurangan dan kelemahan gitu ya. Kayaknya jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya, Dok ya. Takutnya nanti tambah stres gitu. Apa yang bisa disarankan dokter ya dengan
persepsi semacam itu di masyarakat agar mereka juga tidak mudah mendapatkan informasi yang tidak pas atau bahkan justru mengabaikan informasi yang benar dari pengalaman dokter. Ya, betul sekali. Jadi Mbak Ida, yang selalu menjadi kendala dalam berobat, salah satunya adalah pandangan bahwa atau pemikiran bahwa semua obat itu merusak ginjal. Mhm. Jadi ya mungkin itu juga terjadi di bidang psikiater ya. Iya, Jadi iya. karena minum obat ya. Padahal tidak demikian teman-teman Hmm. sekalian. Jadi tidak semua obat itu merusak ginjal. Contohnya misalnya ya salah satu penyakit rematik autoimun itu adalah lupus. Nah, ada orang yang tidak mau minum obat lupus jangka panjang karena takut ginjalnya rusak. Nah, Hmm. justru sebaliknya, justru obat lupus itu tujuan pengobatan lupus adalah mencegah komplikasi lupus pada organ tubuh. Nah, salah satu komplikasi lupus yang paling ditakutkan itu adalah lupus ginjal. Nah, Hmm. jelas obat-obat yang diberikan pada penyandang lupus itu tidak merusak ginjal, tapi malah menyelamatkan ginjalnya daripada komplikasi lupus ginjal. Jadi contohnya demikian. Jadi tidak semua obat teman-teman itu merusak ginjal. Yang penting Hmm. teman-teman dalam mengonsumsi obat jangan membeli sendiri atau memperpanjang sendiri, tapi selalu dalam pengawasan dokter. Jadi selalu kita memeriksakan fungsi ginjal secara berkala dan Hmm. melihat untuk pemantauan fungsi ginjal itu. Kalau boleh saya analogkan seperti dalam pengobatan di psikiatrik ya, memang ada gangguan atau penyakit tertentu yang membutuhkan pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Tujuan pengobatan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah untuk meredakan atau menghilangkan gejala atau yang kita sebut sebagai fase akut. Yang kemudian adalah yang kita sebut sebagai fase stabilisasi, yang tujuannya adalah mempertahankan yang sudah baik supaya tetap baik. Dan yang ketiga adalah fase maintenance, pemeliharaan, jadi mencegah terjadinya kekambuhan. Kira-kira apakah di dalam pengobatan uh, penyakit autoimun juga punya 3 tujuan seperti itu, Dok? Hampir Gambaran sama sebenarnya, sederhananya. Dok. Iya, Hmm. hampir sama sebenarnya. Jadi ada kondisi akut, kita biasanya dosisnya biasanya agak lebih sedikit tinggi ya. Hmm. Nah, kemudian diturunkan perlahan, maintenance-nya biasanya dosisnya lebih minimal. Hmm. Artinya bahwa pengobatan itu jangan dianalogkan kalau saya berobat pasti saya tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit, tetapi bisa untuk mempertahankan fungsi yang sudah baik supaya tetap baik, begitu ya dok ya. Dokter Betul. Sandra, ya ampun kita udah ngobrol hampir 45 menit nih dan pertanyaan begitu banyak. Teman-teman makasih ya, responnya luar biasa. Saya senang sekali, saya psikiater tapi saya bisa belajar banyak tentang penyakit autoimun dan saya yakin memang masalah kesehatan itu tidak hanya uh, terpisah ya, sehat fisik dan sehat jiwa, tapi fisik dan jiwa itu merupakan satu kesatuan dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sandra tadi, ternyata dari beberapa jurnal menunjukkan salah satu faktor pencetus dari penyakit autoimun adalah stres. Jadi tidak cukup hanya mengelola makanan, tapi juga perlu mengelola stres. Baik dok, pertanyaan berikutnya. Nah nih, Dok, kenapa ketika positif COVID harus berhenti konsumsi imunosupresan dulu? Dok, jangan dijawab dulu soal ini. Saya akan bertanya secara umum dulu. Tentu dengan meningkatnya angka COVID ya sekarang ini, apalagi ada varian baru si om-om itu, si om-om Omikron itu tadi ya, eh, apakah mereka yang menyandang autoimun itu bisa divaksin dan apakah mereka memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding yang lain? Silakan, Dok. Iya, ya baik Mbak Ida. Jadi teman-teman sekalian, penyakit autoimun ini kan termasuk salah satu penyakit komorbid ya. Ada komorbid Hmm. yang lain, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru kronis. Nah, autoimun ini termasuk salah satu penyakit komorbid. Jadi artinya kelompok autoimun ini lebih mudah terinfeksi COVID-19 dan lebih mudah memberat jika terinfeksi COVID-19. Jadi kelompok risiko tinggi. Jadi kelompok risiko tinggi ini tentunya
tidak hanya bisa divaksinasi, tapi malah harus mendapatkan prioritas utama untuk vaksinasi. Jadi kondisi autoimun ini sama sekali bukan kontraindikasi untuk vaksinasi COVID-19, tapi memang ada syaratnya. Sebaiknya teman-teman melakukan dalam kondisi stabil, dan untuk tahu kita stabil atau tidak tentunya harus minta izin dulu dari dokter yang merawat. Nanti dokter yang akan menentukan timing yang tepat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Melanjutkan pertanyaan tadi, apakah pada saat vaksinasi COVID imunosupresan harus dihentikan, dok? Yang tadi pada saat terinfeksi ya, atau vaksinasi yang ditanya? Ya, kayaknya pada saat vaksin ya. Pada saat vaksinasi. Ya memang pada saat vaksinasi, kalau beberapa obat imunosupresan menurut panduan dari American College of Rheumatology, ada yang harus dihentikan. Jadi ini beda-beda Mbak Ida, tergantung dari jenis obatnya. Jadi misalnya obat methotrexate, obat yang biasa digunakan pada rheumatoid arthritis itu harus dihentikan 1 minggu pasca sesudah vaksinasi. Jadi tujuannya itu adalah supaya obat-obatan ini tidak mengurangi efektivitas daripada vaksinnya. Tapi memang menghentikan ini juga tidak bisa digeneralisasi pada semua pasien. Jadi sangat bergantung sekali pada individunya. Jadi dokternya yang akan menentukan sesuai dengan kondisi pasien. Tapi ada panduan demikian. Jadi tujuannya supaya tidak mengurangi efektivitas daripada vaksinnya. Oke, berarti mereka yang menyandang autoimun kalau mau vaksinasi sebaiknya tetap konsultasi ya. Kalau misalnya ini terinfeksi, autoimun terinfeksi COVID ya, COVID kan mungkin juga ada gradasi ringan, sedang, berat. Apakah pada saat proses, misalnya mereka harus melakukan isolasi mandiri, pada saat kondisi itu ringan atau sedang, apakah juga harus atau tetap minum obat-obat yang sudah biasa diminum atau bagaimana, dok? Biasanya obat imunosupresan harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, ini tergantung jenisnya juga ya. Misalnya kalau kadang-kadang kalau hanya low dose steroid itu masih bisa dilanjutkan, tapi sebagian besar obat-obat imunosupresan harus dihentikan biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu sesudah teman-teman sembuh dari COVID. Namun ini idealnya harus diatur oleh dokter yang merawat. Jadi kalau terkena COVID itu nanti harus tetap konsultasi dengan dokter yang merawat. Ya, karena ini kan mungkin masih ada anggapan juga yang terkait tadi ya dok ya, kalau COVID itu adalah viral ya, virus ya, yang itu juga sebenarnya secara teori bisa dilawan oleh tubuh kita ketika imunitasnya baik. Sementara di satu sisi mereka penyandang autoimun, imunitasnya yang seharusnya melindungi ternyata justru menganggap tubuhnya itu sebagai musuh. Nah ini yang kayaknya jadi kontradiktif gitu ya dok ya. Sekali lagi teman-teman sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokternya. Dok, sebelum kita akhiri, saya mau ingatkan teman-teman ya, kayaknya teman-teman banyak yang masih penasaran tentang apa itu autoimun. Silahkan teman-teman yang belum follow untuk bisa follow Instagram Dr. Sandra. Bisa disebutkan Instagramnya, dok? Sandra Cynthia dan Autoimun Rheumatic Info. Yes, dan jangan lupa juga follow Instagram saya, New Ida Psikiater. Kami berdua mendedikasikan media sosial kami untuk bisa berbagi kepada masyarakat. Dan ini juga merupakan satu bukti bahwa antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu saling terkait satu sama lain. Dan bagi kami, menambah wawasan tentang kesehatan fisik dan juga Dr. Sandra bisa semakin mendalami tentang kesehatan jiwa. Ini adalah sangat positif, sangat baik untuk kepentingan pasien. Kayaknya dok, kita tuh punya kesamaan dalam hal stigma ya. Kalau jiwa itu ada stigma, kalau udah ngomongin jiwa itu seolah-olah kayaknya suatu aib ya, atau suatu hal yang memalukan, sehingga kadang-kadang mereka yang mungkin punya gangguan mental emosional yang komorbid dengan autoimun itu kayaknya agak malu atau enggan untuk berkonsultasi ke psikiater. Dokter Sandra sendiri apakah punya pengalaman dengan kolaborasi dengan psikiater atau dokter jiwa, dok, dalam menangani autoimun ini?
Sangat banyak, Dok. Jadi kan autoimun ini kan merupakan suatu penyakit kronik ya. Ya memang sangat lazim sekali. Hampir semua penyakit kronik ini kadang-kadang mengalami permasalahan psikologik ya, Dok ya, dalam berbagai derajatnya. Jadi memang sangat banyak sekali. Jadi dalam menilai seseorang dengan autoimun ini kan kita tidak hanya menilai fisiknya saja, tapi kita juga harus melihat dari sisi psikologik atau mentalnya. Jadi kedua hal itu harus berjalan sama-sama. Kalau yang satu kita utamakan, yang lain kita abaikan, itu tidak akan berhasil pengobatan kita. Jadi seorang dokter juga harus menilai dalam dua aspek itu. Dan saya cukup sering menganjurkan pada pasien-pasien saya yang kelihatannya memiliki suatu problem, ya mungkin kecemasan yang berlebihan, atau mungkin secara sederhana saya dilihat sebagai depresi ringan, itu sangat banyak sekali untuk mendapatkan bantuan profesional sedini mungkin. Karena kalau jiwa tidak sehat, tubuhnya tidak akan mungkin sehat. Ya, terima kasih Dokter Sandra. Paling tidak ini membuka wawasan kita teman-teman bahwa sangat erat kaitannya ada antara faktor fisik dengan faktor psikologi. Dokter Sandra, sebelum kita diperingati nih sama Instagram, saya akan satu pertanyaan lagi saya bacakan ya dokter ya. Setelah itu kita akan closing. Bagaimana mengelola stres itu sendiri? Apakah harus pakai obat penenang atau ada cara lain? Wah, ternyata ini pertanyaannya untuk saya nih. Betul, untuk Mbak Ida itu. Ya, kita bicara dulu secara umum apa sih stres? Jadi stres itu adalah reaksi penyesuaian terhadap sesuatu yang dipersepsi sebagai ancaman. Jadi stres itu sebenarnya ada stres fisik, ada stres psikologis ya. Jadi mungkin saya lebih berfokus pada stres psikologis. Nah, karena ini merupakan reaksi, sebenarnya stres itu bisa pulih ketika stresornya itu sudah hilang, atau ketika ketahanan mental seseorang meningkat, ketika dia bisa beradaptasi, termasuk misalnya seseorang yang terdiagnosa dengan lupus. Mungkin awalnya stres, tetapi setelah mendapatkan informasi, pengetahuan, mendapatkan dukungan, bisa juga kemudian stres itu menjadi pulih lagi ya, jadi sudah tidak stres lagi. Namun memang ada kondisi-kondisi tertentu, kerentanan tertentu yang kemudian seseorang itu kondisi penyakit kronis seperti autoimun bisa mencetuskan depresi. Dan memang dok dari beberapa literatur, mereka yang mengalami penyakit kronik itu berkomorbid dengan depresi. Jadi kalau depresi itu adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan murung, hilang minat, mudah lelah, kemudian gangguan tidur, gangguan nafsu makan, harga diri rendah, rasa bersalah atau menyalahkan diri yang berlebihan, kemudian pemikiran tentang masa depan yang suram, sampai ide kematian, sampai percobaan bunuh diri. Nah, beda lagi kalau itu kondisi cemas. Jadi kalau kondisi cemas itu juga kita bedakan, apakah itu kecemasan yang normal atau merupakan gangguan cemas. Kalau kecemasan normal, ya misalnya ini karena ada COVID, kemudian kita cemas, saya pikir ini adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Tetapi kecemasan itu kita anggap gangguan apabila berlangsung hampir sepanjang waktu dan bisa mengganggu kualitas hidup atau muncul serangan cemas yang ekstrim. Contohnya adalah panic attack, yang ini juga bisa membuat seseorang menjadi berada pada kondisi yang tidak bisa maksimal kualitas hidupnya. Bisa kebayang teman-teman kalau misalnya seorang yang sudah mengalami penyakit kronik dalam hal ini misalnya autoimun atau penyandang autoimun ternyata juga mengalami depresi, mengalami cemas ya. Apakah perlu obat-obatan penenang? Nah, ini yang perlu saya garis bawahi juga. Memang bayangan orang kalau ke psikiater tuh nanti dikasih obat penenang, obat tidur. Kadang-kadang juga ada yang bilang, dok, nanti jadi ketagihan, emang saya bandar narkoba gitu. Mungkin itu juga gitu ya dok ya, kok obatnya terus menerus dok, nanti dibilang ketagihan, seperti itu ya. Sebenarnya juga nggak seperti itu juga. Pengobatan farmakologi itu hanya salah satu pengobatan, tentu kita akan melihat derajatnya. Dokter, kita sudah sampai di menit akhir. Sebelum kita akhiri, silakan Dokter Sandra, adakah pesan-pesan closing statement untuk teman-teman kita saat ini tentang
bagaimana mereka bisa mengantisipasi atau bersahabat dengan autoimun. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Ida untuk membuka wawasan kita malam ini mengambil topik tentang autoimun. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah suatu hal yang baik sekali ya untuk memperkenalkan tentang autoimun pada masyarakat luas. Buat teman-teman sekalian, penyandang autoimun baik yang baru terdiagnosis atau sudah bertahun-tahun bersahabat dengan autoimun, harus tetap semangat dan yakin bahwa autoimun itu bisa distabilkan. Jadi jangan beranggapan bahwa autoimun itu adalah akhir dari segalanya. Tidak demikian. Autoimun jika terdiagnosis sejak dini dan mendapatkan penanganan yang tepat, penyandang autoimun bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Tetap prokes dan tetap sehat di masa pandemi. Ya, teman-teman, saya teringat satu nasihat ya, bahwa manusia itu selalu punya kelebihan dan kekurangan. Ketika misalnya seseorang menyandang penyakit tertentu, kita bisa melihat dengan perspektif yang dua arah. Bisa ini sebagai suatu penyakit atau bisa sebagai kekurangan. Tapi saya selalu yakin semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua dan pikun ya dok ya. Dalam konteks ini, obat yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengelola kekurangan kita, apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu yakin bahwa kita punya kelebihan. Yang pasti teman-teman, bahagia itu keputusan dan sehat itu pilihan. Teman-teman, putuskan untuk bahagia dan pilihlah untuk sehat apapun kondisimu. Tetap semangat. Terima kasih Dr. Sandra. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram Dr. Sandra @SandraCynthia, dan juga jangan lupa follow Instagram saya @newidapsikiater. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat, taat prokes, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.